Saudaraku, kita di dalam dunia ini seringkali menemukan banyak hal yang unik, yang aneh, dan mungkin juga mengejutkan kita. Yaitu diantaranya adalah ada orang yang sama sekali tidak suka apabila orang lain berbuat salah, tanpa menyadari dan memahami bahwa dirinya pun dimungkinkan sekali untuk berbuat salah. Mengapa demikian? Ada beberapa hal yang patut kita pertimbangkan. Tuhan Yesus Kristus mengerti, memahami. Tuhan Allah mengerti dan memahami bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menghilangkan kemungkinan berbuat salah. Itu artinya bahwa di suatu waktu tertentu seseorang atau orang lain sesama kita bisa berbuat salah, dan di suatu waktu tertentu di lain situasi kondisi kita yang bisa berbuat salah. Oleh karena itu, ketika melihat orang lain berbuat salah, tidak ada alasan bagi kita untuk menghakimi, untuk memojokkan, untuk mendiskreditkan. Karena apa? Di suasana situasi kondisi yang sama, kemungkinan juga justru kita yang melakukan kesalahan. Jikalau pada saat kita melihat orang lain melakukan kesalahan, kemudian kita mengolok-olok, mendiskreditkan, memvonisnya atau menghukumnya, ingatlah bahwa dalam situasi kondisi yang sama seperti orang itu hadapi, kita juga bisa melakukan kesalahan yang sama. Oleh karena itu, jangan pernah membiasakan diri untuk menghakimi orang lain, karena pada gilirannya mungkin kita justru yang melakukan kesalahan. Dan firman Tuhan juga jelas memberitahukan kepada kita siapakah kita sehingga kita menghakimi dan mengadili orang lain. Penghakiman itu adalah hak Tuhan. Jadi jangan pernah mengambil alih hak Tuhan dalam hal ini. Bahkan yang Tuhan inginkan pada kita, yang Tuhan perintahkan untuk kita, bukan menghakimi, bukan mengadili, bukan memojokkan, tapi Tuhan hanya memberikan satu kesempatan untuk kita untuk melakukan satu hal ketika melihat orang lain berbuat salah atau kesalahan itu ditimpakan pada kita, atau kesalahan itu berhubungan dengan kita sehingga kita dirugikan oleh apa yang dilakukan. Tugas kita hanya satu, yaitu mengampuni. Lalu yang kedua, Tuhan Allah tahu bahwa setiap orang bisa berbuat salah kapan saja, dan kemungkinan berbuat salah itu ada pada setiap orang. Karena itu dalam 1 Yohanes 1:9 mengatakan, apabila kamu mengaku dosa di hadapan Allah, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kesalahan kita dan menyucikan kita daripada kesalahan kejahatan. Ini artinya kita pun dimungkinkan berbuat salah. Oleh karena itu Tuhan selalu membuka kedua tangan untuk menerima pengakuan kita dan untuk mengampuni. Nah, kalau ini kebenaran yang kita pahami di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka semestinya tidak ada tempat bagi kita untuk menghakimi, mengadili orang lain, tetapi selalu ada tempat bagi kita di dalam Tuhan untuk mengampuni, karena itu memang yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudaraku, berhenti menghakimi, berhenti mengadili, berhenti memojokkan orang-orang yang sedang berbuat salah, tetapi maklumi dan ampunilah. Dan kalau kita memang ada kesempatan untuk menegur, menyatakan kesalahannya, gunakanlah itu dengan sebaik-baiknya, dengan roh lemah lembut, dan menolong mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan biasakan diri menghakimi, memojokkan, memvonis orang lain untuk kesalahan yang dia lakukan. Ingatlah, jikalau yang berbuat salah itu adalah kita, maka apa yang kita lakukan kepada orang lain bisa saja orang lain lakukan juga kepada kita. Kita akan dipojokkan, kita akan didiskreditkan, dan mungkin orang lain mengatakan tidak ada maaf bagi kita. Oleh karena itu, lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Setiap kali orang lain berbuat salah, menuntunnya kembali ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Dan kalau kesalahan itu menjadikan kita rugi, kesalahan orang lain itu, Tuhan memerintahkan supaya mengampuni. Sebagaimana Tuhan mengampuni kita, demikianlah hendaklah kita juga mengampuni. Tuhan selalu membuka kedua tangannya untuk setiap orang yang mengaku dosa di hadapannya, dan Tuhan siap untuk memberikan pengampunan. Camkan dan lakukanlah itu. Tuhan mau kita mengampuni, Tuhan mau supaya kita bertobat, Tuhan mau supaya kita menolong orang kembali ke jalan yang benar. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.